Anda kembali bersama kami di Galeri Publik. Kita langsung saja menanggapi terkait masalah yang disampaikan dengan Pak Zulkarnain tadi ya. Semuanya berjalan baik, semuanya berjalan dengan lancar, selalu WTP. Saya ke Pak Abdul Fikar. Apakah bisa begitu Pak Abdul Fikar? Ketika semuanya berjalan baik, semuanya berjalan lancar, hasil WTP, tapi muncul nih berita-berita yang seperti ini di dalam sebuah tubuh instansi begitu. Ya. Dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan itu ada satu institusi yang memang kerjanya atau tugasnya mengaudit ya BPK itu BPKP itu ya dia tugasnya adalah mengaudit semua instansi negara gitu, terutama instansi-instansi yang berkaitan dengan usaha umpamanya ada divisinya sendiri. Nah, artinya sebenarnya kerugian negara itu bisa dirumuskan hasil dari pemeriksaannya BPK atau BPKP itu. Nah, kalau menurut mereka memang ada kerugian negara di dalam pengelolaan suatu perusahaan, maka itulah sebenarnya yang menjadi dasar sebuah perkara ya atau sebuah pemeriksaan perkara pidana dilakukan terhadap orang-orang yang memang harus bertanggung jawab gitu. Nah, jadi ada ininya, maksud saya ada kewenangan yang melekat pada BPK atau BPKP gitu. Nah, itu persoalannya. Nah, karena itu ketika ada kasus ini, pertanyaannya adalah apakah jaksa sudah mendasarkan penuntutan kerugian negaranya pada audit yang dilakukan oleh BPK atau BPKP? Karena memang dia resmi ditunjuk negara untuk mengaudit keuangan negara gitu. Termasuk keuangan BUMN atau BUMD gitu. Baik, saya masih ingatkan lagi kepada pemirsa semuanya bahwa memang kita harus setuju begitu ya terkait masalah ini, korupsi harus diberantas. Tapi hari ini kita akan bicara soal adil atau tidaknya putusan dikeluarkan oleh pengadilan begitu ya. Saya ke Pengafrian lagi nih. Terkait dengan masalah audit yang dilakukan oleh BPK itu kalau tidak salah nilainya adalah 22,788 triliun ya. Ini berdasarkan laporan dari BPK ya. Ini sebenarnya masih berupa potensi atau memang benar-benar real totalnya? Jadi gini, itu kan setiap tahun itu kan Asabri Pesero ini kan selalu diaudit oleh BPK, ya kan, oleh Irjen apa segala macam yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jul ya. Banyak sekali lembaga audit ya, baik internal maupun eksternal, itu pun sudah dibawa juga di carry over ke RUPS, sudah dipertanggungjawabkan. Dan lucunya, setiap laporan keuangan Asabri, tiap tahunnya itu selalu ada keuntungan. Asabri selalu untung, memberikan keuntungan, bukan kerugian loh. Dan di beberapa tahun itu, di masa kepimpinan Pak Adam, Asabri malah store dividen. Store dividen. Nah, tapi di sini dibilang ada kerugian. Loh, berarti yang kemarin dividen yang diterima oleh ini pemegang saham itu apa? Itu satu. Terus kedua, mengenai masalah 22,7 triliun ini lagi-lagi menjadi tanda tanya yang besar bagi kami. Bagaimana dia bisa menghitung keseluruhan total itu? Iya, ada 22 dari mana? Saya juga bertanya-tanya. Sekarang cek aja. Di persidangan tidak dijabarkan, Pak? Sekarang cek aja asetnya Asabri per hari ini berapa sih? Nyampe nggak 22? Kalau gitu gedung, surat berharga, saham-saham yang saat ini dipegang itu nggak ada nilainya udah. Ya kan? Sekarang cek aja berapa sekarang Asabri sekarang ini. Ini kan masalahnya duit yang keluar itu langsung karena duitnya keluar tidak bermasalah, bertentangan dengan hukum, dianggap duit yang keluar itu kerugian. Padahal duit yang keluar itu untuk beli aset, ada saham, ada reksadana, itu semua sekarang masih tercatat di laporan sebagai aset, masih ada nilainya. Dan sekarang dilihat posisi per hari ini saham-saham yang tadinya dituduh bermasalah, sekarang udah sebagian ya kalau dijual ya menghasilkan. Kalau sekarang dijual per hari ini ya menghasilkan keuntungan bagi Asabri. Saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar terkait dengan masalah yang total 22,788 itu, kalau dari pengalaman Anda itu dari mana proses perhitungannya? Seharusnya kejaksaan itu merumuskan ada kerugian negara itu tadi hasil pemeriksaan dari BPK atau BPKP. Nah, itu dasarnya dia sebenarnya. Nah, cuma begitu ada kerugian yang harus ditelusuri adalah
apa sebab kerugian itu kan gitu, dan siapa yang bertanggung jawab. Itu yang sebenarnya ujungnya adalah umpamanya membawa seseorang ke pengadilan gitu yang bertanggung jawab gitu. Nah, karena itu rumusan kerugian yang dirumuskan oleh BPK atau BPKP itu menjadi signifikan gitu, menjadi karena dia akan menjadi dasar gitu, dasar dari pertanggungjawaban para pengelolanya gitu. Nah, saya tidak tahu apakah ketika Pak Adam Damiri ini mengelola ya, bagaimana audit dari BPKP itu keadaan keuangannya. Kalau tadi saya dengar katanya ada WTP terus gitu ya kan? WTP terus dan menghasilkan keuntungan dan bagi dividen lagi. Nah, gitu. WTP menghasilkan keuntungan dan bagi dividen lagi. Nah, kan gini, di dalam hukum pidana itu ada pertanggungjawaban formal, tapi pidana itu lebih pertanggungjawabannya adalah material. Jadi apa yang terjadi, siapa yang melakukan, maka dia yang bertanggung jawab. Nah, itu sebenarnya. Tapi kalau mungkin secara formal seorang direktur utama itu bertanggung jawab terhadap seluruh keadaan perusahaan gitu, ya, secara formal begitu. Tetapi secara material, maka pihak-pihak yang secara langsung mengelola aset itu, yang kemudian menimbulkan kerugian, dialah yang sebenarnya harus harus ditelusuri gitu. Apakah memang kerugian itu timbul dari mekanisme struktur di perusahaan, atau memang ini ada penyelewengan oleh orang perorangan gitu loh. Itu yang sebenarnya harus dilihat itu dari sana mestinya gitu. Jadi harus detail itu begitu ya, Pak ya? Betul. Bahwa tanggung jawab secara menyeluruh ada pada direktur utama, oke. Karena memang itu sebuah korporasi, sebuah perusahaan gitu ya kan. Tetapi ketika siapa yang melakukan, itu pertanyaannya adalah pendekatannya harusnya pendekatan material gitu. Siapa yang melakukan gitu. Siapa yang menyebabkan ini kerugian? Harus dicari lagi harusnya begitu ya? Betul. Karena kalaupun mau mengaudit pimpinan utamanya, apakah putusan-putusannya itu sudah diberikan dengan benar sesuai dengan aturan baik hukum korporasi atau aturan perusahaan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau kita bilang SOP-nya kali begitu ya Pak ya? Atau SOP, lebih dalam SOP. SOP-nya sudah ada dan diikuti SOP itu bagaimana proses-prosesnya begitu? Betul. Jadi apakah direktur utama ketika mengambil keputusan menyetujui investasi di beberapa tempat itu sudah sesuai aturannya nggak? Sesuai dengan SOP-nya atau tidak? Nah, itu yang akan melahirkan apakah satu tindakan itu menjadi pidana atau bukan. Oke, baik. Ini makin panas sepertinya terkait dengan mencari keadilan dalam kondisi seperti ini begitu ya. Kita akan kembali usai jeda pemirsa, tetap di Galeri Publik.